Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Novitasari, kelas 12 IPA 6, nomor absen 5. Gak sih kalian ngerjain PR waktu hamin beberapa jam sebelum pengumpulan? Banyak yang bilang otak jalan lebih lancar waktu udah dipepet deadline. The power of kepepet. Kita juga sering dengar cerita kalau tubuh jadi lebih kuat saat lagi dalam bahaya. Misalnya, ada orang yang bisa ngangkat mobil dengan tangan kosong waktu mengalami kecelakaan. Benar gak sih tubuh kita jadi lebih kuat saat dalam bahaya? Saat dalam bahaya, tubuh mengalami sesuatu yang dinamakan adrenaline rush. Adrenaline rush adalah ketika tubuh mengalami lonjakan hormon adrenalin. Ketika adrenalin dihasilkan dalam jumlah tinggi dalam waktu singkat, tujuannya untuk meningkatkan, mempercepat kinerja tubuh untuk menghindarkan kita dari bahaya. Percobaan ini bertujuan untuk membuktikan apakah tubuh memang menjadi lebih kuat saat berada dalam kondisi adrenalin rush tersebut. Dari hasil percobaan, dapat kita ketahui bahwa kinerja tubuh memang meningkat saat dalam kondisi adrenalin rush. Bagaimana sih tubuh bisa mengalami kondisi ini? Jadi, saat dalam bahaya, otak kita, tepatnya hipotalamus, mengirim sinyal ke sistem saraf simpatik atau yang sering disebut sistem fight or flight. Sistem saraf simpatik adalah sistem saraf yang umumnya berfungsi untuk mempercepat kerja organ-organ tubuh. Saraf simpatik terletak di pangkal sumsum tulang belakang di daerah antara dada dan pinggang. Sinyal dikirim dari hipotalamus menuju sumsum tulang belakang hingga sampai di saraf simpatik dan disalurkan menuju ke bagian-bagian tubuh tertentu. Saat sinyal sampai ke adrenal medula, pusat dari kelenjar adrenal, dihasilkanlah hormon adrenalin. Hormon adrenalin masuk ke sistem sirkulasi darah, mengalir menuju organ-organ tertentu. Apa saja organ-organ itu? Ada mata,
sistem pernafasan, jantung, sistem pencernaan, dan hati. Apa yang dilakukan adrenalin pada organ-organ tersebut? 1. Mata. Di mata, adrenalin menyebabkan pupil berdilatasi untuk memungkinkan lebih banyak cahaya yang masuk ke mata, sehingga pandangan lebih jelas dan luas. 2. Sistem pernafasan. Adrenalin menyebabkan nafas lebih dalam dan cepat dengan membuka saluran udara lebih lebar, memungkinkan masuknya lebih banyak oksigen untuk diberikan ke darah, sehingga jantung bisa mengirimnya ke otot. 3. Jantung. Jantung berdetak lebih cepat dan keras untuk mengirim lebih banyak darah via oksigen tadi menuju otot untuk bertarung atau melarikan diri. 4. Sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan, adrenalin bukannya mempercepat, namun malah memperlambat sistem dengan cara menghambat gerak peristaltik dan sekresi. Karena saat dalam kondisi bahaya, tubuh kita tidak mengutamakan untuk mencerna makanan. 5. Hati. Adrenalin merangsang diubahnya glikogen menjadi glukosa. Mengapa jumlah glukosa perlu ditingkatkan? Karena glukosa adalah sumber energi tubuh. Pada saat adrenalin rush, kinerja tubuh meningkat pesat, kecepatan metabolisme meningkat, energi pun dibakar lebih cepat. Karenanya diperlukan lebih banyak glukosa. Membahas mengenai energi, pada saat tubuh dalam bahaya, hipotalamus juga memberi sinyal pada pituitari atau hipofisis untuk melepaskan hormon adrenokortikotropik atau ACTH yang memicu kelenjar adrenal untuk menghasilkan hormon kortisol. Apa fungsi dihasilkannya kortisol? Sekali lagi, untuk meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Setelah berbagai fungsi tubuh ditingkatkan, mengapa orang yang sedang dalam adrenalin rush malah tampak pucat seperti orang sakit? Hal ini disebabkan karena saraf simpatik memberi sinyal ke pembuluh darah di kulit untuk mengerut, sehingga darah bisa didorong menuju area tubuh yang lebih membutuhkan seperti otot. Dalam keadaan ini, bila kulit tergores, pendarahan tidak akan terjadi sebanyak seperti saat dalam kondisi normal. Karena pembuluh darah di area kulit lebih sedikit, hal ini juga yang menyebabkan kulit tampak pucat. Jadi memang benar bahwa saat dalam bahaya, tubuh menjadi lebih kuat. Karena tubuh manusia memiliki berbagai sistem pertahanan yang dalam hal ini adalah sistem saraf simpatik dan adrenalin rush yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja tubuh, organ-organ tertentu, yang bertujuan untuk menghindarkan dan meminimalisir dampak dari bahaya-bahaya tidak terduga.